Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Denny Juliantoro, SAPMM, selaku pembimbing mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Dinda Anggraini, NIM 037. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Pada presentasi kelompok 2 akan membahas materi mengenai ruang lingkup studi kelayakan bisnis dan pengembangan bisnis marketplace. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi penyampaian materi, sesi kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada grup WA, dan sesi yang ketiga adalah penutup. Sebelum mulai sesi pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Lailatul Hamidah dengan NIM 124061930009. Yang kedua adalah Wiranti dengan NIM 124061930035. Yang ketiga ada Citra Listia Ferdiana dengan NIM 124061930044. Yang keempat ada Sinta Oktia Nur Arifianti dengan NIM 124061930019. Yang kelima ada Eka Dinda Anggraini dengan NIM 124061930037. Dan yang keenam ada Sayyidatul Latifah dengan NIM 124061930046. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada objek dan proyek studi kelayakan bisnis yang akan saya sampaikan bersama dengan Mbak Citra. Yang kedua ada metode mempelajari studi kelayakan bisnis yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Dan yang ketiga ada tahapan studi kelayakan bisnis yang akan disampaikan oleh Mbak Saida. Keempat, kriteria penilaian yang akan disampaikan oleh Mbak Laila. Dan yang kelima ada materi mengenai pengembangan bisnis di marketplace yang akan disampaikan oleh Mbak Wiranti. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai objek dan proyek studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan adalah studi yang dipergunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi, baik pada sebuah proyek ataupun bisnis yang akan dimulai atau sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek. Sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis. Objek studi kelayakan adalah proyek yang akan dijadikan sasaran dalam studi kelayakan. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa studi kelayakan proyek adalah sebuah penelitian atau kajian awal pada sebuah proyek yang ditinjau secara keseluruhan dari berbagai macam bidang ilmu yang dipergunakan untuk membantu memutuskan layak atau tidaknya sebuah proyek tersebut, sehingga lembaga atau perusahaan bisa memastikan keberhasilan dari sebuah proyek. Selanjutnya adalah objek dan proyek. Pengertian
Proyek secara umum adalah merupakan sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seseorang pebisnis atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan keinginan daripada pebisnis atau pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Dalam pelaksanakan proyek, pemilik proyek dan pelaksana proyek memiliki hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah disetujui bersama antara pemilik proyek dan pelaksana proyek. Kegiatan proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan. Adapun tujuan studi kelayakan bisnis secara khusus dengan kegiatan studi ini yang menghasilkan dokumen bertujuan agar kesalahan-kesalahan pada masa awal proyek yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal bisa dihindari. Studi kelayakan proyek bisa menghindari kerugian besar dari kegiatan penanaman modal. Tujuan dari studi ini adalah memperkecil resiko investasi yang dihasilkan akibat kegiatan proyek yang menghasilkan biaya yang cukup besar dan waktu yang relatif lama. Dalam proses pembuatannya juga dapat memperkecil resiko kegagalan sebuah proyek yang berskala besar. Saya Citra Listia Ferdania, NIM 044, sebagai pemateri kedua akan menyampaikan lanjutan dari materi pertama poin keempat dan 5. Poin keempat yaitu mengenai aspek yang dikaji dalam studi kelayakan bisnis. Aspek yang dikaji dalam sebuah kegiatan studi dapat bergantung pada tujuan dari kajian yang diinginkan. Studi kelayakan proyek tentu memuat aspek-aspek dari berbagai macam bidang ilmu yang terlibat. Seluruh aspek saling terkait satu sama lain, sehingga analisis dan evaluasi proyek bisa dilakukan secara menyeluruh. Beberapa aspek yang perlu dibahas dalam dokumen studi kelayakan antara lain, yaitu yang pertama, aspek hukum. Evaluasi aspek hukum sangat berkaitan dengan regulasi yang ada, seperti perizinan proyek dan juga jenis badan hukum yang akan digunakan pada proyek tersebut. Yang kedua yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kajian terhadap aspek ini dalam studi kelayakan berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial, serta budaya pada suatu wilayah. Dengan mengetahui keadaan sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, maka akan memberikan kemudahan dalam mengambil keputusan bagi setiap pemangku kepentingan dalam studi kelayakan sebuah proyek pada suatu daerah. Yang ketiga yaitu aspek pasar. Mengkaji aspek pasar bertujuan untuk menghubungkan kegiatan proyek yang bersifat komersial dengan pasar yang bersangkutan melalui aspek informasi. Tujuannya yaitu apakah proyek yang dibuat nantinya bisa memberikan dampak pada masyarakat yang pastinya jika proyek itu adalah proyek dengan tujuan mencari keuntungan, ke depan proyek tersebut bisa terserap oleh pasar sehingga pemegang proyek akan mampu memperoleh profit. Yang keempat yaitu aspek pemasaran. Penekanan pemasaran mencakup lingkup perakiraan penawaran dan permintaan produk, pangsa pasar, strategi pemasaran. Yang keempat yaitu aspek teknis dan teknologi. Kajian terhadap aspek ini berhubungan dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan proyek serta landasan pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam menjalankan proyek. Yang keenam yaitu aspek manajemen. Evaluasi terhadap aspek manajemen meliputi manajemen di dalam proyek. Misalnya,
jenis dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan selama proyek berlangsung. Selain itu, terdapat kualifikasi dan klasifikasi tenaga kerja, dari mana tenaga kerja tersebut berasal, serta program rekrutmen tenaga kerja yang akan ditetapkan. Yang terakhir yaitu aspek keuangan. Evaluasi terhadap aspek keuangan berhubungan dengan perolehan sumber dana, pembiayaan proyek, serta tata alur dana pada proyek untuk mencapai keuntungan yang sudah ditargetkan. Poin kelima yaitu mengenai siklus proyek. Secara umum, siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Terdapat 4 tahapan utama yang dilakukan dalam siklus hidup proyek, yaitu yang pertama, tahap inisiasi. Merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Pada tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan adalah diidentifikasi. Yang kedua yaitu tahap perencanaan. Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Yang ketiga yaitu tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Yang terakhir yaitu tahap penutupan. Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan. Kontak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan, dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Langkah akhir yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan posisi implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek. Saya Sinta Uktianur Arifianti, NIM 019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode mempelajari studi kelayakan bisnis. Dalam usaha yang dijalankan dapat memberikan penghasilan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan usaha harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan usaha. Salah satunya tujuan yang dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang dengan penuh kepastian. Dalam upaya mempelajari metode studi kelayakan bisnis secara mendalam, artinya meneliti secara sungguh-sungguh. Selain itu, juga dapat mengukur, menghitung, menganalisis hasil penelitian dalam menggunakan metode-metode tersebut. Kemudian, untuk manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, manfaat finansial. Apa itu pengertian manfaat finansial? Manfaat finansial merupakan manfaat dari proyek tersebut secara ekonomis ataupun apakah proyek tersebut dipandang lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko dari proyek tersebut. Yang kedua, manfaat ekonomi nasional. Manfaat ekonomi nasional adalah manfaat ekonomis dari suatu proyek bagi suatu negara, di mana proyek itu dilaksanakan atau manfaat dari proyek tersebut bagi ekonomi makro sebuah negara. Apabila laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, setelah dibuat, maka ada yang memerlukan laporan dari studi kelayakan bisnis sebagai bahan masukan utama untuk pengkajian ulang dan sebagai bahan untuk menyetujui ataupun bahkan menolak kelayakan laporan tersebut berdasarkan kepentingannya. Kemudian, ada beberapa pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pihak investor. Apabila hasil studi kelayakan itu ternyata tidak layak untuk direalisasikan, maka dapat mulai mencari pendanaannya, misalnya investor atau pemilik modal yang berkenan untuk mendanai proyek yang akan dilakukan. Yang kedua, pihak kreditor.
Bank merupakan salah satu pihak yang dapat memberikan pendanaan, di mana pihak bank perlu mempelajari studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk dalam mempertimbangkan sisi lainnya, misalnya bonafiditas dan agunaan yang tersedia dimiliki perusahaan belum pihak bank memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan. Pihak eksternal juga dapat membuat suatu studi kelayakan bisnis. Terlepas dari siapa yang membuat, pihak manajemen akan menerima proposal yang dibuat apabila isi proposal tersebut merupakan realisasi ide proyek yang bertujuan pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak project leader, jelas pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan tersebut, seperti pendanaan, jumlah yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana investor, dan kreditor. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan studi kelayakan bisnis. Tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menemukan ide atau gagasan usaha. Dalam menemukan ide atau gagasan usaha, harus melalui serangkaian kegiatan berikut. Yang pertama yaitu melalui bacaan. Bacaan yang banyak kontribusinya adalah bacaan yang berkaitan langsung dengan bidang usaha yang diminati. Yang kedua yaitu melalui survei. Pelaku sengaja merancang survei secara umum dalam salah satu bidang usaha. Yang ketiga yaitu melalui pengalaman kerja. Ide atau gagasan muncul setelah pelaku mengalami sendiri kegiatan apa saja yang harus dilakukan jika suatu usaha akan menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua yaitu mempertimbangkan alternatif usaha. Ide atau gagasan yang telah ditentukan dan menurut pertimbangan layak untuk diwujudkan, maka tahap berikutnya adalah melakukan studi kemungkinan pemilihan bentuk usaha yang tepat atau ide gagasan tersebut. Yang terakhir yaitu tahap analisis data. Secara berurutan, analisisnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu analisis pasar. Dalam usaha menentukan besarnya penerimaan dan biaya yang dibutuhkan untuk memasarkan produk atau jasa. Yang kedua yaitu analisis teknik dan manajemen untuk menentukan mesin dan peralatan, bahan baku, sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan. Tujuannya yang ingin dicapai dari analisis lingkungan adalah untuk memastikan dampak apa yang terjadi jika produksi atau usaha jasa yang sudah direncanakan itu terlaksana dengan baik. Yang terakhir yaitu analisis finansial. Analisis ini merupakan analisis terakhir yang harus dilakukan dalam studi kelayakan bisnis, sekaligus sebagai fokus dari seluruh kegiatan mulai dari tahap 1 sampai tahap 3. Oleh karena itu, jika informasi yang diberikan sebagai hasil analisis pada tahap ini kurang dapat dipercaya atau kurang lengkap, maka hasil yang akan dicapai pada tahap ini juga akan menjadi tidak optimal. Saya Lailatul Hamidah, NIM 12406193009. Saya di sini sebagai pemateri yang keempat akan menjelaskan materi tentang kriteria penilaian. Penilaian untuk tahap 1 dan 2 umumnya digunakan dengan menggunakan sistem penilaian berdasarkan pembobotan, guna menghindari keputusan yang bersifat subjektif. Sedangkan penilaian pada tahap ketiga digunakan teknik matematika finansial. Selanjutnya, kriteria berdasarkan skor pembobotan. Kriteria ini dilakukan dengan cara membuat ranking terlebih dahulu dari setiap item atau unsur yang dianggap penting yang dapat mendukung atau menjadi kendala dari setiap unsur yang dinilai mulai tahap 1 yaitu tahap penentuan ide atau gagasan usaha sampai pada tahap kedua yaitu tahap pemilihan alternatif usaha yang paling sesuai dengan ide atau gagasan yang sudah dipilih.
Selanjutnya, kriteria berdasarkan pendekatan matematika. Keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan pada apa yang dihasilkan dari perhitungan yang dibuat oleh pelaku dengan menggunakan suatu standar yang telah ditentukan. Dengan cara tersebut dapat ditentukan apakah pilihan usaha layak atau tidak dilaksanakan. Keakuratan hasil perhitungan sangat tergantung pada kebenaran cara pengumpulan data, akurat tidaknya data yang digunakan, dan lengkap tidaknya data yang tersedia. Selanjutnya, teknik perhitungan yang tidak memperhitungkan time value of money. Teknik perhitungan yang digunakan adalah 1. Menghitung masa pengambilan modal atau payback period. Teknik ini digunakan untuk menentukan berapa lama modal yang ditanamkan dalam usaha itu kembali jika alternatif aliran kas yang didapat dari usaha yang diusulkan itu akan kembali. Yang kedua, menghitung hasil pengambilan return on asset atau ROA. Hasil pengambilan return on asset ini sering juga disebut sebagai return on investment atau disebut ROI. Yang ketiga, menghitung marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital ini dihitung dari proyeksi laba rata-rata yang diambil dari proyeksi rugi laba usulan usaha. Selanjutnya, teknik perhitungan yang berdasarkan time value of money. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis serta melakukan evaluasi kelayakan suatu usaha secara lebih teliti dengan cara memasukkan unsur pengaruh dari konsep time value of money ke dalam perhitungan sehingga keputusan yang dibuat akan menjadi lebih baik. Konsep investasi mengharuskan investor mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli atau membiayai suatu aset atau aktiva saat ini yang hasil akan diterima di masa yang akan datang. Selanjutnya, alat analisis yang digunakan untuk perhitungan yang berdasarkan time value of money antara lain yang pertama, benefit cost ratio. Yang kedua, net present value atau NPV. Yang ketiga, interest rate of return atau IRR. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan bisnis di marketplace. Marketplace merupakan bagian dari e-commerce. Menurut Brun, Jensen, dan Skovgaard dalam bukunya menerangkan bahwa marketplace adalah wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar di mana perusahaan dapat ambil andil dalam B2B e-commerce dan atau kegiatan bisnis lain. Inti dari penawaran diri e-marketplace adalah mempertemukan pembeli dan penjual sesuai dengan kebutuhan dan menawarkan efisiensi dalam bertransaksi. Lebih lanjut, marketplace banyak digunakan dalam berbisnis sekarang ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan marketplace antara lain peluang bisnis lebih besar melalui komunitas, tidak perlu takut kehilangan konsumen, fitur dan regulasi yang baik, tidak perlu modal besar, dapat memantau perkembangan bisnis dan produk yang ditawarkan bervariasi. Meskipun demikian, kekurangan dari online marketplace ini juga ditemukan, yakni antara lain sulit memperoleh terus, persaingan antar pedagang tinggi tergantung pada pengelola online dan konektivitas internet. Jenis-jenis marketplace. Pada umumnya, terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan marketplace konsinyasi. Marketplace murni
adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjualan yang melakukan kerjasama marketplace diberi keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. Contoh marketplace Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevania, Belanja, dan Blibli. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee, Lazada, JD.ID, Amazon, dan Rakuten. Kedua yaitu marketplace konsinyasi. Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, di jenis kerjasama ini pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi ditangani oleh situs marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora dan Baribenka. Marketplace terbesar di Indonesia. Persaingan marketplace di Indonesia semakin ketat. Pemain-pemain baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen Indonesia. Berikut ini termasuk dalam jenis marketplace murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak dan beragam. Pertama yaitu Tokopedia. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2019. Di usia ke-10-nya, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200.900. Kedua yaitu Bukalapak. Di posisi kedua adalah Bukalapak yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.456.600 pengunjung per bulan pada awal 2019. Ketiga yaitu Shopee. Shopee adalah marketplace asal Singapura. Sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300. Keempat yaitu Lazada. Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Awal 2018, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya pada 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 per bulan. Kelima yaitu Blibli. Blibli adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597.200 per bulan.